Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa azimina wa syafi'i dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wardallahumma 'anis sahabati wattabi'in wa man tabi'a hudahu ila qiyami yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan wa akhwatal mu'minin wal mu'minat, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tadabbur Quran yang biasa kita adakan secara rutinan di majelis yang penuh keberkahan ini, majelis yang telah dibangun dan dibina dalam waktu yang cukup lama oleh guru kita almarhum al-Ustadz Ahmad Rushdi Al-Idrus. Semoga berlanjutnya majelis beliau ini tetap menjadi catatan amal saleh bagi beliau dan pahala dari semua yang lahir dari majelis ini akan menerangi alam kubur beliau. Ikhwan wa akhwat sekalian, satu hal yang tidak mungkin kita bisa luput darinya adalah bahwa yang namanya manusia tidak akan pernah terlepas dari ketergelinciran dalam lembah maksiat, terjatuh dalam kubangan dosa. Semua kecuali yang maksum bisa saja mengalami perbuatan dosa, melakukan perbuatan dosa dan terjatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, kemaksiatan yang mungkin menyebabkan kesengsaraan bagi manusia, menyebabkan kehinaan bagi manusia apabila tidak ada solusi, tidak ada obat penawarnya, tidak ada yang akan menghapusnya, tidak terbuka pintu untuk diputihkannya kembali lembaran-lembaran kehidupan kita itu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keluasan rahmatnya telah membukakan pintu taubat selebar-lebarnya bagi para pendosa,
sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa hamba akan diampuni oleh Allah dan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat ke-53 surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman memerintah Rasulnya, memerintah Nabinya agar menyampaikan pesan yang sangat luar biasa, mencerminkan dan membuktikan kemaharahmatan Allah dan betapa Allah mencintai hamba-hambanya, tidak terkecuali hamba yang berlumuran dosa. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini memuat kabar gembira yang sangat luar biasa bagi kita, karena siapa di antara kita yang tidak pernah terjebak dalam maksiat dan dosa? Siapa di antara kita yang tidak tergelincir kakinya sehingga jatuh dalam kubangan maksiat dan dosa, baik akibat tekanan hawa nafsu yang tidak terkontrol maupun akibat rayuan-rayuan setan. Kita semua adalah hamba-hamba yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut. Orang-orang yang telah melakukan dosa dan tidak sembarang dosa, asrafu ala anfusihim, mereka telah melampaui batas dalam menganiaya dirinya sendiri, dalam menyengsarakan dirinya sendiri melalui pelanggaran terhadap batasan-batasan yang telah Allah gariskan, menerjang larangan Allah, menantang murka Allah. Namun demikian, ikhwan wa akhwat sekalian, Allah tetap masih mengakui kita sebagai hamba-hambanya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini sekali lagi menjadi bukti bahwa Allah maha penyayang kepada ciptaannya. Allah menginginkan kebaikan pada ciptaannya, karena manusia diciptakan dengan sempurna. Walaupun terkadang semua kesempurnaan yang telah Allah rakitkan dalam diri kita, termasuk adanya syahwat, adanya dorongan nafsu, itu semua adalah nilai-nilai positif. Namun terkadang karena kita tidak mampu mengontrolnya, sehingga dia menjadi petaka, dia menjadi penyebab kita kemudian melanggar dan menerjang larangan-larangan Allah. Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Apa yang menjadikan kita harus berputus asa? Kenapa harus berputus asa? Sementara Allah telah mensifati dirinya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Sebesar apapun dosa kita, tidak terkecuali kekufuran dan kemusyrikan, Allah akan mengampuni apabila kita kembali kepada Allah, apabila kita berujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan
menyesali, kemudian meninggalkan hal-hal buruk tersebut. Ayat ini diakhiri dengan menyebut dua sifat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah Ghafur. Kata Ghafur berbeda dengan kata Ghafir. Ada kata Ghafir yang diterjemahkan Zat yang Maha Pengampun. Kemudian kita temukan bentuk yang berbeda, Ghafurun atau Ghaffarun, yang terambil dari kata yang sama, Ghafara, memaafkan. Ghafara, meminta maaf adalah istaghfara. Makna meminta itu muncul dari tambahan huruf sin pada kata istaghfara yang tadinya terdiri dari 3 huruf, sekarang dikembangkan menjadi 6 huruf, istaghfara. Maka muncullah terjemahan pemaknaan meminta ampun, memohon ampun. Arti meminta itu diambil dari huruf sin pada kata istaghfar tersebut. Ini yang kita temukan dalam ayat ini. Allah tidak menggunakan kata ghafir, namun menggunakan kata ghafur. Dalam kaidah bahasa Arab, kata ghaffarun atau kata ghafurun, kendati sama-sama diambil dari akar kata ghafara, namun dia memiliki makna tambahan. Tidak sekedar mengampuni dan memaafkan, tetapi ada penekanan bahwa dia zat yang banyak mengampuni dan selalu mengampuni. Itu yang diistilahkan oleh para ulama bahasa Arab sighat yang menunjukkan arti mubalagh, sangat, menunjukkan arti sangat. Akhir ayat itu mengatakan innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha ghafur, banyak mengampuni. Walaupun dalam terjemahan bahasa Indonesianya sesungguhnya dialah yang maha pengampun. Lalu apa bedanya ghafir dengan ghafur, ghafir dengan ghaffar, kalau semuanya diterjemahkan dengan yang maha pengampun? Ini salah satu dari bukti keluasan bahasa Arab, dan tidak ada bahasa apapun yang mampu menerjemahkan teks suci Al-Quran kecuali dengan tambahan-tambahan keterangan yang harus disertakan dalam tanda kurung. Karena kalau sekedar menerjemahkan dengan bahasa apapun, pasti bahasa-bahasa itu tidak mampu mewakili makna yang sangat dalam dari setiap pemilihan redaksi di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Innahu huwal ghafurur rahim. Kalau kita mau selami juga, kenapa ada tambahan huwa setelah kata innahu? Kenapa tidak cukup innahul ghafurur rahim? Ada huwa lagi ditebut. Itu yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah namanya kata ganti yang memisah antara kata yang sebelumnya dengan kata yang setelahnya. Kata innahu dipisahkan dengan huwa, kemudian disebutkan setelahnya al-ghafur ar-rahim. Apa fungsi dari kata yang memisah itu yang diistilahkan oleh para ulama dengan dhamir fasil? Untuk memberikan penekanan, sekali lagi memberikan penekanan. Jadi ketika Allah menyampaikan kepada kita sebuah pesan besar, kemaharahmatan Allah, agar kita tidak berputus asa dari meraih rahmat Allah, Allah sebutkan dengan beragam
redaksi yang menunjukkan adanya penekanan demi penekanan terhadap sifat-sifat kemahamurahan Allah, sifat-sifat bahwa Allah adalah zat yang maha pengampun. Ini tentu menjadi musyawwiq, sesuatu yang mestinya menjadikan kita terdorong dengan semangat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwal ghafurur rahim, zat yang maha rahim. Dan seringkali kata rahim, apalagi ketika digandengkan dengan kata rahman, yang juga diambil dari akar kata yang sama, ar-rahman ar-rahim, dari kata rahima yang artinya berbelas kasih. Tentu ketika sifat itu dinisbatkan kepada kita manusia, belas kasih itu adalah reaksi dari ketika kita menyaksikan sebuah pemandangan yang memilukan, pemandangan yang mengenyuhkan hati kita, sehingga kita kemudian ada perubahan dalam jiwa kita, menyaksikan sesuatu yang iba tersebut. Lalu apa setelah itu? Kita akan melakukan sebuah tindakan, melakukan tindakan yang namanya kita menolong orang tersebut. Jadi tindakan kita memberikan pertolongan, tindakan yang membuktikan belas kasih kita kepadanya, itu adalah hasil dari rasa rahmat yang ada pada diri kita manusia. Namun ketika sifat itu dinisbatkan kepada Allah, tentu tidak harus dengan pengertian bahwa Allah mengalami perubahan ketika menyaksikan ada hamba-hambanya yang kasihan karena menderita, karena sedang sengsara, lalu ada perubahan pada jiwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak demikian pengertiannya. Untuk pemaknaan yang mudah, walaupun tidak salah, pemaknaan yang mudah untuk kita cerna adalah ketika kita menerjemahkan atau berusaha memaknai sifat-sifat seperti itu, Ar-Rahim, Ar-Rahman, dan yang semisalnya, kita mengambil kesimpulan akhirnya. Ketika kita menyaksikan hal-hal yang mendatangkan atau memunculkan rasa iba, apa yang akan kita lakukan? Ada keterenyuhan dalam diri kita, kemudian kita menolong. Berarti untuk memudahkan sementara pemaknaan kita kepada sifat rahim, Allah adalah Allah menolong kita. Karena ada kondisi yang sengsara sedang dialami oleh hambanya, Allah akan menolong. Alai hal itu mungkin pemaknaan secara sekilas yang perlu kita fahami. Apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan da'il mabadi' wa khudh bin nataij. Mabadi' artinya apa? Awal dari ketika seorang menyaksikan kondisi, menyaksikan pemandangan yang mengundang belas kasih, ada perubahan. Nah, perubahan itu jangan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perubahan itu adalah sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Ada riwayat yang ingin saya sampaikan, walaupun itu tadinya di luar apa yang direncanakan karena sedikit keluar dari konteks pembicaraan ayat-ayat ini. Ada riwayat yang beredar di kalangan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Allah itu dipikul oleh para malaikat yang wujud malaikatnya seperti kambing hutan. Kambing yang kita saksikan bisa naik-naik di gunung-gunung itu bukan kambing biasa, itu kambing hutan. Wa'il, jamaknya aw'al. Dan malaikat yang berbentuk seperti kambing hutan itu mengapung di air, dan air itu di atas alam ini, di atas alam itu, di atas singgasana arsy Allah. Kaki Allah diletakkan di
tempat pijakan untuk kaki, kayak kita ketika duduk di kursi ada tempat untuk kaki kita. Tempat untuk kaki kita itu yang dalam ayat itu katanya tempat kaki Allah itu namanya kursi. Jadi ayat wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, kursi itu bukan kursinya Allah, tetapi pijakan kakinya Allah. Allahnya di mana? Duduk di atas arsy, singgasana. Ala kulli hal, akidah yang sulit diterima akal sehat manusia. Lanjutan riwayat itu mengatakan, dan para malaikat itu akan merasakan beban yang tambah, beban yang lebih ketika Allah marah. Jadi kalau ketika Allah sedang farhan, Allah sedang tidak murka, beban yang dipikul oleh para malaikat berbentuk kambing hutan itu merasa agak ringan, tidak terlalu ngotot mereka untuk memikul Tuhan. Tetapi ketika berat karena murka, maka mereka juga merasa ada beban tambahan. Riwayat itu juga ditambahkan dengan sebuah riwayat lain yang dikenal dengan namanya riwayat Al-Atid. Atid itu kalau bahasa Indonesia saya tidak tahu apa. Kalau bahasa Jawa tahu. Yaitu suara ketika kita duduk di kursi, duduk di amben katakan, tidak terlalu kuat tapi orangnya banyak atau orangnya gemuk sehingga muncul suara kriet. Hada atid. Ya. Hada atid. Riwayatnya mengatakan atotis sama, langit-langit ini yang di atasnya ada ruang hampa dan di atasnya lagi ada air dan di atas air itu mengapung malaikat yang memikul Tuhan itu, langit itu atotis sama, mengalami kondisi kayak beban yang berat tadi. Wahuqqalaha anta itta, dan layak kalau langit itu kemudian tidak mampu memikul Tuhan, dengan susah payah dia mempertahankan agar tidak jebol. Ya. Kemudian disampaikan riwayat ini kepada Imam Ar-Ridha alaihi salam. Wahai putra Rasulullah, ada riwayat yang beredar di kalangan masyarakat umum bahwa Allah dipikul dan Allah ketika marah, ketika Allah murka, maka beban itu akan menjadi berat, dan ketika Allah tidak marah sedang ridha maka bebannya ringan. Malaikat tahu ketika yang mikul ini Allah sedang marah, ini ada yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari mana? Beban kita berat sekarang tambah. Malaikat yang satu mengatakan sepertinya Allah sedang farhan, sedang ridha. Kenapa? Agak ringan sekarang. Tahu dari mana? Ya, beban ini sekarang terasa ringan. Ketika itu disampaikan kepada Imam Ali bin Musa Ridha salamullah alaihi, Imam Ridha mengatakan, saya mau bertanya kepada kamu, memangnya Allah sejak murka kepada iblis karena iblis tidak mau sujud atas perintah Allah untuk menghormati Adam, pernahkah Allah kemudian ridha kepada iblis? Ada jedah, ada di-break oleh Allah sementara tidak murka kepada iblis? Kan tidak pernah. Berarti Allah selalu murka kepada orang-orang yang layak dimurkai, kepada makhluk-makhluknya yang pantas untuk dimurkai, termasuk iblis. Dan pada waktu yang sama Allah juga ridha kepada hamba-hamba mukmin, kepada para nabi, kepada para rasul, kepada para aulia. Jadi tidak benar ketika kita mengatakan sesekali Allah ridha tanpa murka, sesekali Allah murka tanpa ridha. Allah murka dan pada waktu yang sama Allah juga ridho. Alamat kemurkaan Allah tentu berbeda dengan alamat sasaran kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihal, riwayat-riwayat yang ingin menggambarkan Tuhan dengan menyerupai manusia sangat banyak. Ya, sangat banyak sekali. Ya. Beruntunglah kita yang rambutnya tidak jujur. Rambutnya agak
berintik-berintik sedikit begitu. Kenapa? Karena Tuhan rambutnya berintik. Kata riwayat, dan itu dipercaya oleh Wahabi. Percaya mereka, Tuhan rambutnya tidak jujur. Tuhan rambutnya tidak ala ayhat. Kita kembali kepada pembahasan kita bahwa melalui ayat tersebut Allah meminta kita agar tidak berputus asa. Dalam ayat lain pada surat Al-Baqarah ayat 221, kita masih dalam muqaddimah. Kita akan masuk nanti pada ayat surat Al-Imran menjadi kajian kita. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita kepada surganya, mengajak kita kepada ampunannya. Allah berfirman, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Dan Allah mengajak kepada surga dan ampunan dengan seizinnya. Allah mengajak kita. Kalau kita seandainya diajak oleh teman kita kepada sesuatu yang menjanjikan, diajak untuk beristirahat di sebuah istana atau sebuah villa dengan semua jamuan dan fasilitas yang benar-benar akan membuat kita menikmati kehidupan ini, tentu kita tidak akan bermalas-malas untuk menyauti ajakan tersebut. Apalagi ketika kita dalam kondisi sengsara, harus hidup di gubuk, kemudian ada undangan tinggal di villa, di istana dengan semua pelayanan serba luar biasa. Tentu apa yang harus kita lakukan? Atau kita akan mengatakan, saya sudah kadung nikmat mulai kecil, hidup di gubuk dengan penuh kesengsaraan, sehari makan sehari tidak, kalau panas, kalau siang kepanasan, kalau hujan juga kehujanan. Tidak ada orang waras akan mengatakan saya akan tetap tinggal di sini. Dia akan segera menyauti. Ya. Karena itu ketika Allah berfirman, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih, dan dalam ayat lain Allahu yad'u ila daris salam, ajakan kepada surga, tentu kita akan bergegas menyambut seruan itu, akan bergegas menyambut undangan itu. Karenanya juga di dalam ayat ke-133 yang itu menjadi kajian kita di siang hari ini, Allah memerintahkan kita agar bersegera. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ard uiddat lil muttaqin.